Iya, luar biasa kebersamaannya. Ini yang belum dimakan singkongnya. Fitri nggak laku nih kayaknya, Fitri bawaannya. Besok saya ngambek nggak ikut lagi, Neneng. Om Imam jahat ngatain. Emang dia gitu tuh. Makanannya, kemudian Tante Noor yang sudah bawa kacang, ya, kacangnya Noor itu, ya jangan lupa ya. Kemudian Tante Fitri, parah loh, yang sudah membawa singkong Thailand. wow. Terus siapa lagi? Ada yang bawa serabi tadi ya? Serabi siapa? Mbak Nita, Mbak Aslima ya. Kemudian terima kasih juga untuk Tante Lesti dan Om GM yang sudah membawa kopi. Wih, luar biasa. Ada lagi yang membawa salak ya. Terima kasih. Banyak nggak bawa apa-apa. Ayu. Ya. Kalau kelihatannya bapak-bapaknya modalnya Dengkul. saya. Dengkul. Modal apa nih? Dengkul. Modal cangkem katanya. Tapi alhamdulillah, coba kalau kita nggak ada yang makan ya. Jadi saling simbiosis mutualisme ya, pembili. Bisa juga kan? Woi, ada lagi. Terima kasih Tante Grace sama Om Sam. Luar biasa. Om Tugija kalau dari sini keren Om. Lewat aja Om tengah Om sini. Aduh, keren banget ini. Ya, baik. Seperti biasanya sebelum kita mulai omon-omon ya, kita akan hitung dulu jumlah peserta yang ikut goes untuk hari ini. Baik, dimulai dari Om Susanto ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo, Aslima 11. Woi. 12. 13. 14. 50. Bener yang bener. 30, 31 ya. Alhamdulillah 31. Tapi ada juga yang nongkrong di sana tuh kelihatannya. Yo, 32, 33 ya. Oke. Jadi alhamdulillah 33 peserta goes hari ini bisa hadir untuk menghadiri silaturahmi setelah kita goes bersama. Dan kelihatannya hari ini tuh paling meriah ya. Wah, ini ada pisang goreng nih, kesukaan para bapak-bapak nih, kesukaan saya juga. Ya, baik. Jadi hari ini seharusnya kita di Lagon ya. Tapi karena kita kelihatannya karena pensiunan kalah dengan keputusan dari ibu-ibu istri direksi ya. Jadi kita kalah, kita minggir. Akhirnya kita jadinya fix minggu depan ya Om ya, Om Ketua ya. Jadi minggu depan fix kita tanggal 17 di Grand Kemala Lago. Suasana pagi di La Spezia Sumarekon Bekasi, tepatnya di pinggir danau Sumarekon. Tempat untuk berolahraga teman-teman atau sahabat-sahabat yang ada di Bekasi. Mbak ini masih di kampung ya? Enggak. Mbak ini? Oh? Semalam.
sana ada rumah sakit Permata Keluarga baru. Ini kelihatannya mau makan-makan bukan mau goes nih ya. Dua-duanya. Iya, ini kan dari Bandung. Jadi kalori yang dikeluarin 10. Yang masuk berapa nih? Makanya ini yang Ini makanan rendah kalori. Bukan goesnya, ini makannya. Makanan rendah kalori. Tinggi apa? Tinggi duitnya. Suasana pagi di La Spezia Sumarekon Bekasi, tepatnya di pinggir danau Sumarekon, tempat untuk beristirahat para goeser Pemsat. Ini teman-teman yang sedang beristirahat setelah goes keliling Sumarekon selama 1 jam. Dan ini ada tempat nongkrong untuk sarapan pagi. Ini sepeda-sepedanya. baik. Terima kasih juga untuk minggu depan. Kelihatannya ada yang ulang tahun ya, jadi ada makanan gratis ya. Terima kasih Mbak Ayu yang sudah memberikan makanannya. Oke, untuk selanjutnya kita akan dengar ulasan dari Pak Ketua terkait dengan kegiatan atau update goes kita untuk bulan ini dan minggu ini. Ayo. Nggak ada ya. Tapi ya biasanya sebaiknya adalah preambel sedikit dari Pak Ketua. Nggak mau dia. Bertutur sapa dulu. Sini kalau nggak mau. Oke. Oke Om, monggo. Ini aja lah, apalah bertutur sapa sebagai ketua. Ya ini ya wakil ketuanya baru datang. Nanti lanjut dengan Om Ketua. Menandaskan tentang M2M kan belum ya. M2M dan kemudian untuk fun dan sebagainya. Ya, monggo. Makasih Om Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sesuai dengan rutinitas kita Selasaan, kita telah looping secara SMB ya, Sumarekon, dan sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat, dan alhamdulillah pagi ini juga cemilan ini melimpah ruah ya. Ya, 9.10 itu melimpah ruah. Terima kasih ya. Luar biasa. Tadi sudah diabsen oleh Om Imam itu donasi dari siapa aja ya. Tapi yang pasti melimpah ruah ini ya. Ini tadi belum sarapan, sekarang udah kenyang gitu ya. Terima kasih. Jadi jajan. Tadi diinfokan bahwa kegiatan kita yang harusnya hari Selasa ini di Lagon, karena sesuatu hal kita tunda Selasa depan ya. Kita ada fix dengan THU ya. THU udah oke, udah konfirmasi. Kita Selasa depan di Lagon. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Terus kaitannya tadi disebut-sebut mengenai M2M. M2M info pekan kemarin itu Om Kamto itu udah konfirmasi, cuma kondisi kesehatan Pak Puji memang belum memungkinkan. Dan ada usulan juga pekan kemarin bahwa kita kalau gitu ngadakan sendiri kan, itu adalah urunan kita semua buat amal gitu ya. Nanti kita arrange untuk kita bagikan sendiri aja, tapi kalau udah internal kita nggak usah jauh-jauh ya, cukup Kota Bekasi aja, satu tempat aja cukup. Itu kalau nggak salah sarungnya udah kita belikan 23 pieces, 23
3. Jadi di satu tempat saya kebayang dulu kita pernah berbagi Quran ya di situ Rawa Gede ya, situ Rawa Gede. Gimana kalau kita ke sana lagi aja gitu ya, sambil santai ya. Apa nggak di tempat lain gitu kan? Ya kalau ada nggak apa-apa, kalau ada usul nggak apa-apa. Rawa Kalau Gede. ada usul tempatnya di mana, nggak usah jauh-jauh ya, tapi mirip-mirip begitulah ya. Kalau ada usul tempat yang lain, satu tempat aja kita nanti sampai santai, sambil santai, nanti kita sekalian berbagi. Kalau ada usul silakan kita terima usulannya. Dalam bayangan aku tuh kira-kira yang seperti kemarin itulah kita di situ Rawa Gede ya, berbagi Quran, mushaf Quran. Hampir seperti itulah ya. Hah? Iya, iya. Kalau bisa Selasa depan kita di Lagon, Selasa di depannya lagi kita udah berbagi gitu ya. Dalam bayangan aku tuh kemarin tuh kita Selasa ini di Lagon, Selasa depannya kita berbagi, cuma kondisinya yang belum memungkinkan gitu. Itu infonya, dan alhamdulillah pagi ini suasananya nyaman ya, sahdu gitu ya, sahdu ya. Tidak terlalu panas tapi enak ya, nyaman. Pekan-pekan ke depan kita akan ada teman-teman kita sebagian ada kegiatan-kegiatan yang khusus sepertinya, ada yang ke Kuningan, ada yang ke Banyumas ya. Ya mudah-mudahan teman-teman kita yang ikut kegiatan-kegiatan itu kita doakan supaya tetap jaga kondisi, tetap sehat, tetap persiapan dengan serius ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan selamat pulang dan pergi. Sebenarnya pengurus mau mengadakan diskusi sebenarnya ya. Kalau kita lengkap kita mau evaluasi, udah lama kita nggak ngomong-ngomongan gitu ya. Apa di sini aja Om? Kita belum lengkap. Omul nggak ada ya. Tadi pagi aku telepon Omul, rupanya beliaunya ke rumah Cikarang ya, rumah ke Cikarang. Ada yang mau ngontrak katanya begitu ya. Ya jadi ya nanti kita lengkap aja Om Imam, pas lengkap kita diskusi. Seperti ini juga boleh nanti, tapi kita lengkap aja ya. Baik, itu informasinya, mudah-mudahan kebersamaan kita ini tetap oke gitu ya. Terus ada juga ini master kita ya, Om Tejo. Om Tejo udah lama nggak beredar di kita. Om Tejo, selamat datang Om. Ya, Om Tejo, master kita ini ya. Master kita di sini udah lama nggak beredar, mungkin bisa. Boleh nanti tukar. Ya, ada oleh-oleh, ada cerita gitu ya. Mungkin ada juga oleh-oleh dari Bandung ya. Oleh-oleh dari Bandung, Ya, oleh-oleh dari Waduk Sermo ada juga tuh. Cerita-cerita ya, cerita dari Bandung atau dari Waduk Sermo. Demikian yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Alhamdulillah kita pada sehat, alhamdulillah bisa istirahat. Amin. Ini udah menjelang malam. Tadi ngobrol-ngobrol lanjutan dari kemarin, kita ngobrol-ngobrol dengan Presiden Patriot Indonesia. Itu dia menanyakan masalah M2M. Kapan siapnya Komsat? Saya menjawab kita ready kapanpun. Kapan dari Patriot bisa mendampingi kami agar bisa berjalan lancar, karena Komsat itu masih proses pembelajaran dalam hal M2M. Jadi nanti kalau emang udah oke tanggalnya, Pak Haji Usman minta kepastiannya karena ingin membuat flyer. Nah, di sini saya kembalikan ke Presiden Komsat, ke ketuanya dan teman-teman semua. Siapnya kapan? Siap ready kapan? Minimalnya 2 minggu dari hari inilah. Tapi hari Minggu ya. Tanggal berapa tuh? Kemarin tanggal 8. Berarti tanggal 22 ya? 22 ya? Ya kan 22, 8 tambah 14, 22. Betul. Kalau memang oke, nanti saya sounding lagi agar kita menyiapkan itu Pak, logo Komsat untuk dibuat flyer. Selanjutnya kita bersiap diri, apakah jalur kita akan dirubah atau tidak.
tapi saya pribadi mengharapkan tetap gitu loh, karena sudah disurvei oleh Pak Puji. Oh siap, oke. Dan mudah-mudahan Pak Puji juga bisa mengawal lah walaupun belum bisa bersepeda. Mudah-mudahan Pak Puji sebagai seksi M2M diberikan kesehatan. Amin. Itu yang sementara saya sampaikan, agar Komsat bisa menyikapi dan siap untuk M2M berbagi tanggal 22 Pak ya. Boleh siap. Insya Allah tanggal 22 kita start di mana, finish berakhir di lokasi, kita bubar masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kemana katanya? Kemana? Enggak, ini mau kemana? Ya tadi saya oke. Tadi saya ada mau goes nih ke Kuningan. Jadi mungkin Pak tanggal 27 atau tanggal 26 masih tunggu dari Pak Hakim. Ininya 29. Ya acaranya 29, coba berangkatnya nanti tanggal, kalau bareng sama Pak Ari ini tanggal 26. Jadi Pak Hakim minta tanggal 27. Nah, kalau saya nih bebas, bisa 26 atau bisa 27. 30 aja Pak. 28. Oh 28 istirahat nanti kan acara tanggal 29 gitu. Itu baru rencana, jadi ya mungkin akan disepakati dulu gitu. Pengalaman lain ya mungkin teman-teman sudah tahu. Perjalanan yang paling terjauh yaitu saya goes real 1275 kilo. Itu ke Bali. Oh yang kemarin itu ya, yang apa? Nggak pakai loading kan? Enggak. Oke, luar biasa. Jadi nggak pakai loading. Dan kemarin virtual ya, gue virtual itu ya. Ya kebetulan memang sejak setahun sebelumnya saya udah punya rencana ke Bali. Kebetulan, cuma saya nggak saya ngomong sama teman-teman, saya lakukan aja pada saat sendiri ya? Virtual gitu. Jadi Dapat hadiah kan ya? enggak, saya coba dapat penghargaan. Karena mungkin yang dapat hadiah kan yang juara-juara mungkin yang lebih muda lah. Kalau kita kan sendiri. Jadi berani ya sendiri ya. Pak Johan. Nah satu lagi pengalaman, jadi rekor terakhir saya itu yang paling jauh ya. Jadi saya goes tanpa bermalam. Kayak jalan deh. Jadi perjalanan saya dari Bekasi langsung Cirebon. Nah, itu Nggak berhenti itu? Nggak berhenti, berhenti dong, istirahat. Jadi Bekasi Cirebon maksudnya tidak nginap. Dan tenang. Nah dari Cirebon. Sampainya jam berapa Sampai Cirebon? Jadi berangkat jam 1 malam. Oh, jam malam. Kayak bis malam. Jam 1 malam sampai sana jam berapa? Sendiri. Jadi jam 1 malam. Kalau kita kan jam sampai 7 ya. ke Cirebon. Jadi 1 malam ketemu pagi ya. Ketemu malam lagi, paginya baru sampai Cirebon. Itu 24 jam. Iya. Lebih. Cuman dia non-stop aja. Kalau hitungan Strava tuh nggak sampai 24 jam. Berarti sama kalau Jadi kita biasa kalau berhenti hitungannya. kan hitung kalau Strava kan. Nah kalau Cirebon tuh harusnya kan 15 jam. Ya kita maksudnya Perjalanan kalau kita 10 kan jam, 2 istirahat hari. 5 jam. kalau saya jadi Malam nekat. Oh, saya enggak itu. jadi perjalanan saya tuh nggak ini Bang. Jadi apa ya? Kan nggak ada tanjakan. Jalan santai. Jadi kalau dihitung rata-rata itu 13. Jadi ya nggak nyampe 15 lah. karena kita endurance gitu. Nah itu Bekasi Cirebon.
Terus Bekasi, Pekalongan itu ya wajar itu 100 berapa. Nah dari Pekalongan, Demak itu hampir sama. Cirebon, Pekalongan. Nah yang rekor terakhir ini yang ini Demak, Gresik itu 263 kilo tanpa bermalam. 263 itu saya hitung 263 sampai Gresik. Persiapan mentalnya gimana Om? Mental ya sudah saya kan sudah beberapa kali touring jauh. Cuma yang paling jauh itu Bali. Malang 2 kali. Jadi Bekasi Malang udah 2 kali. Terus Bekasi Bandung udah beberapa kali. Suhu sih ya. Lampung udah pernah. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita suasana baru di tempat yang baru. Kebetulan karena nggak panas ya, jadi kalau panas lumayan juga agak gosong dikit. Saya rasa kalau goes luar kota mungkin sudah biasa lah ya teman-teman, mungkin semuanya sudah pernah mengalami gitu loh. Ada yang ke Jogja, ada yang ke Purwokerto kemarin, Om Santo, ke Dieng. Kebetulan kemarin kami ke Bandung bertiga. Itu yang menyelenggarakan itu Jakarta Cycling School, JCS. Presidennya itu Om Alim. Itu temannya Om JM ya? Ya, temannya Om JM. Jadi memang kemarin itu saya tahu infonya itu dari IG-nya mereka, ada goes di Bandung. Wah ini boleh juga nih karena kalau lihat rutenya nggak terlalu berat, kemudian jaraknya juga tidak terlalu jauh, dan titik kumpulnya juga kebetulan dekat dengan tempat saya di apartemen Asia Afrika, jadi tinggal nggak nyampe 1 kilo udah nyampe. Dan kesannya kemarin itu, oh ya, kita berangkatnya tuh naik kereta bertiga. Bus? Enggak naik bus, naik Papandayan, Pangandaran, apa? Parahyangan. Nah, kebetulan pas berangkatnya itu di ruang tunggu, ini cerita aja ya pengalaman. Ketemu sama ada om-om juga, dia asalnya dari Tegal. Kebetulan mungkin dia tertarik juga dengan kita bertiga cewek-cewek. Oh ya pastilah. Gitu, bawa sepeda sendiri, bawa gembolan sendiri. Terus ditanya usia, biasalah kita cerita usia, ya perkiraan mesti sekitar, wah ini paling umur 50-an. Oh enggak Om, kita udah kepala 6 semuanya gitu. Wah keren juga gitu. Iya. Atau dia pura-pura aja kali ya bilang 50. Tukeran handphone dong ya. Biar seneng gitu ya. 40 ya. Nah ternyata beliau goeser juga, tapi sudah pensiun katanya. Tinggalnya di Tegal. Jadi kalau kita nanti ada rencana mau goes di Tegal, beliau mau menemani gitu. Bungkus. Ada tempat kok. Nah, kita kemarin nyampe di Bandung itu hari Sabtu sore. Terus malamnya itu ada acara NR, buat sendiri aja acara NR. Bertiga kebetulan di sana ketemu teman sendiri juga, teman kita telepon juga, jadi ada yang temenin. Kalian ngambil Seragamnya ya lumayan lah. Bukan bahan jersey tapi kantor di Bandung. Iya, ketemu. Nah, memang goes kemarin itu yang mengesankan itu pesertanya itu nggak ada yang tua gitu loh. Jadi yang tua itu kayaknya cuma kita aja. Muda-muda semua, berondong semua, keren loh. Tapi kita nggak kalah, bener, nggak kalah dengan yang muda-muda. Kita tetap di depan, tetap di belakang Marshall, tidak ketinggalan jauh. Tepuk tangan buat Kamsa. Luar biasa. Gak ketinggalan, kita tetap bertiga, tetap di belakang Marshall, tidak jauh dari Marshall. Teruji ya. Itu berkat apa ya? Berkat bimbingan dari teman-teman kita ngelok, karena rajin ngelok setiap Selasa mungkin ya, salah satunya. Dan yang istimewanya lagi, kita yang udah manula dapat door prize
Nah, door prize itu nggak diundi, jadi berdasarkan umur aja dapat. Antri ngambil gitu. Dapat jersey, saya kebetulan dapat jersey Brompton bagus. Pade kalau Pade Marna dapat itu. Makannya sarapannya juga kenyang, makan sarapannya di Hotel Ibis Trans Studio. Mewah deh pokoknya, makannya sarapannya mewah. Dengan bayar 100.000 kita udah semewah itu. Goesnya juga asik, nggak terlalu berat, nyantai. Tapi memang ya senyantainya mereka lah, speed 20. Alhamdulillah kita masih bisa ngikutin. Jadi saya rasa itu event yang murah meriah gitu, tapi keren. Makan berangkatnya senang, perutnya kenyang, pulangnya bawa jersey keren. Saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja lah. Baru segitu aja nangis. Bulan Juni akhir. Kadang-kadang ikutin anak sekolah sana. Jadi bulan Juli kita pindah ke Jogja. Selesai sekolah balik lagi berarti. Monggo kalau mau yang mampir di gubuk saya. Di daerah Bantul Ring Road Selatan. Bantul Ring Road Selatan. Insya Allah minggu akhir teman-teman saya undang ya untuk ke rumah. Kan belum janji panen. Ya kalau teman-teman kalau ada yang ke Jogja mau mampir ke gubuk ya. Serlak ya. Kalau udah sampai sana Serlak. Terima kasih gitu aja. Ya, ini adalah sepeda-sepeda dari teman-teman Goes. Ada yang Brompton, ada yang Dahon, Brompton 2, ini Prius, ada United, ada apa ini? Ada XTC, Polygon, Dahon, Polygon, Dahon, Cam, ya kebanyakan Polygon. Ini Dahon, ini 360, ada Thor. Ya, suasana pagi di Sumarekon Bekasi. Kebut, sehat ya? Alhamdulillah. Siapa kita? Siapa kita? Komsat and the best. Oke, jadi aku tuh sempat ragu buat beli mobil listrik karena performanya kan belum terbukti ya. Sumber energinya juga ya tetap aja pakai listrik. Dan listrik kita masih banyak yang pakai batu bara. Jadi bersihnya tuh di mana? Nah, belakangan keraguan ini berubah jadi keyakinan. Yakin untuk nggak beli. Karena ternyata bahan baku baterainya yang diambil dari Indonesia itu ditambang dengan sangat merusak lingkungan dan tidak bertanggung jawab. Kalian mungkin udah denger ya kasus penambangan di Raja Ampat, tapi mungkin belum banyak yang tahu tentang Teluk Weda di Maluku Utara. Sungai-sungai dan laut di sana udah tercemar kayak gini. Ini mengandung arsenik dan merkuri. Laporan Nexus Foundation bilang 47% warga yang tinggal di sekitar tambang tubuhnya terpapar merkuri di atas ambang batas. Ikannya pun mengandung arsenik dan merkuri. Di Kabaena, Sulawesi Tenggara, menurut laporan Satya Bumi, limbah biji nikel itu membentuk sedimen setinggi lutut orang dewasa di laut. Dan kadar nikel dalam urin warga itu bisa 5 hingga 30 kali lipat batas normal. Anak-anak juga kena. Bayangin deh, kalian mau nggak hidup di tengah keadaan seperti itu? Bisa nggak sih transisi energi itu dilakukan tanpa harus mengorbankan alam dan manusia? Buatku energi bersih itu bukan cuma soal emisi, tapi juga soal keadilan. Gimana aku bisa hidup tenang, tidur nyenyak, kalau kenyamananku dibayar dengan nyawa orang lain? Gimana pendapat kalian?